Biarlah pagi hari ini semuanya tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang setia sepanjang hidup kita. Dia taat akan kehendak Bapanya untuk mati bagi kita semua di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, pengagungan kita, sama-sama bangkit berdiri semuanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Panggil Dia Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidup-Mu agar indah Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Panggil namanya Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari puji Dia. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Aku indah bagimu, aku berharga di mata-Mu. Setia di setiap waktu, setia di setiap musim. Besar setiamu, besar setiamu. Kau korbankan
yang berharga. Hidupku hanya bagiku, hanya bagiku. Ku tak layak Tuhan, ku tak layak menerimanya. Ku tak mampu untuk membalasmu. Hanya ucapan syukurku, hanya sembah sujudku yang bisa ku persembahkan. Mari tinggikan Dia di tempat ini. Ku bersyukur, katakan Dia baik, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Kau terlalu baik, Kau terlalu baik, Kau terlalu baik bagiku. Bukan berlari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan Ku mau minum, ku mau minum. Yesus hidup dalamku, hidupmu di dalamku, oh Yesus. mari jemaat nyanyikan lagu ini. Dan bersuka. Amin, amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hidupku dalamku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari nyatakan. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Berikan suara-suara yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara silakan duduk semuanya. Bobla roti, roti Pak, roti Bu. Ci, apa kabar Ci? Ini roti dari saya Ci. Bobla roti, roti susu, roti kacang, roti Pak. Kok apa kabar kok? Ini roti dari saya kok. Bobla roti, Bobla roti, Bobla roti. Ci, ada roti dari saya Ci. Roti, satu lagi roti lagi. Ci, mau roti Ci? Silakan Ci. Bobla roti, Bobla roti, roti. Jangan lupa ya, tadi yang udah dapat roti dari saya, satu roti 1 juta. Cuan. Aduh, capek banget hari ini. Istirahat dulu deh. Kira-kira saya dapat
Apa hari ini ya? Hitung dulu ah. Wah lumayan uangnya. Kira-kira buat apa ya? Bulan madu ke Paris. Enggak. Yes, buat beli motor listrik. Lumayan nih. Jadi saya jualan gak harus jalan kaki. Tinggal gas. Kira-kira warna apa ya? Merah, hitam. Ada pelanggan nih lumayan cuan. Pak, rotinya Pak, sini Pak. Silakan Pak dipilih Pak. Mau rasa apa Pak? Keju, susu, coklat. Silakan Pak, dipilih Pak. Serahkan uangmu. Jangan Pak, ini uang saya buat makan Pak. Serahkan atau aku bunuh. Jangan Pak, jangan Pak. Tolong. Diam. Lumayan. Minum. Wah. Hei, halo. Let's go. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. Jam will be first. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a win in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a leader in a haystack. I'm a body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Minum. Halo sobat-sobatku semua. Hei, Barabas. Aku yang bayar. Minum sama. Hidup Barabas. Lumayan. Maaf Barnabas, tapi hutang yang kemarin bagaimana? Berhutang? Dengar. Dia bilang saya berhutang. Ya bener kamu kalau bicara. Aku Barabas nggak pernah berhutang pada siapapun. Berapa hutang? Yang 3 hari lalu, 2 hari lalu dan kemarin jadi... Sudah. Ini, ambil. Sisanya untukmu. Tapi ini masih kurang. Sudah. Keluarkan semua minuman yang terbaik yang ada di sini. Kita mau pesta sampai pagi. Hidup Barabas. Barabas. Minum dulu. Yummy. Cheers lagi. Cheers. Ma, Ayah, sih kok gak pulang? Aku kangen deh. Abigail, ayah kamu itu lagi sibuk. Dia tuh sedang mencari uang yang banyak supaya bisa beliin kamu hadiah ulang tahun. Aduh Ma, aku lapar deh. Di rumah sih masih ada roti. Tapi nanti kalau ayah kamu pulang, kita minta uang. Supaya kamu bisa jajan, oke? Oke. Ma, hujan. Ayo kita pulang.
Mana? Halo sayangku. Mana uangku? Aku butuh uang. Kau butuh uang? Ups, cuma segini. Kau habiskan semuanya buat minum-minum lagi? Istri dan anakmu makan apa? Cukup, aku nggak tahan lagi. Kalau uangnya tidak cukup, aku bisa merampok lagi besok sayangku. Halo Abigail, kau sudah besar sekarang. Saatnya merampok bersamaku. Kita akan jadi tim yang hebat. Kalian mau kemana? Kemana saja, yang penting menjauh dariku. Apa kesalahanku? Minggir! Hei kamu! Minggir! Mana kau? Mana Barabas? Kasih jalan! Awas! Mana itu? Beri jalan! Hei, itu kan Barabas! Kalian tangkap dia! Itu ayah, Ma. Ayo kita tolong dia. Udah, biarin aja. Kita pergi aja, cepet-cepet. Apa kalian? Kalian tidak tahu siapa aku? Aku Barabas! Dasar kau penjahat! Ajar dia! Sekali mulut tuh! Penjahat! Rasakan ini! Kalian berdua, ikat dia! Ini kamu! Ikat! Bawa, ayo! Berani-beraninya dia kabur! Berani! Ayo berdiri! Bawa dia ke penjara! Ayo! Lama sekali! Jalan! Cepat! Masukkan ke penjara! Kamu! Dapat pemabuk! Pemirsa, kembali bersama dengan kami di seputar tembok Yerusalem, dan di kesempatan ini kami sudah bersama-sama dengan Yang Mulia Pontius Pilatus. Dan Yang Mulia, kami ingin bertanya mengenai buronan BRS yang setelah belasan tahun akhirnya tertangkap juga. Bagaimana tanggapan Anda? Perlu saudara ketahui, sebagai pemimpin kota ini, keamanan dan kestabilan kota Yerusalem ini adalah prioritas utama saya. Oleh karena itu, siapapun yang berani mengacaukan kota ini akan saya tangkap dan singkirkan. Baiklah Yang Mulia, kalau begitu hukuman apa yang akan dijatuhkan untuk BRS? Sudah jelas, mencuri, membunuh, dan membinasakan dengan sengaja. Hukumannya adalah mati. Kapan hukuman untuk BRS ini akan dijatuhkan Yang Mulia? Secepatnya. Oke, cukup sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Dan pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kami bersama dengan Yang Mulia Pontius Pilatus. Saya Glenn bin Yahel bin Sema yang melaporkan untuk seputar tembok Yerusalem. Hei, Ignatius, Helios, giliran kalian jaga demo di atas. Demo? Demo apa lagi? Demo masak kok. Demo masak.
masak. Makanan aja kamu pikirin. Para pemuka agama Yahudi menuduh seseorang bernama Yesus melakukan banyak keonaran dan juga penyesatan. Orang ini sudah diperiksa oleh Raja Herodes dan juga yang mulia Pontius Pilatus. Hasilnya tidak ditemukan satu kesalahan apapun. Tapi mereka tetap ngotot untuk menghukum Yesus. Sudah. Itu kan urusan mereka. Lukas, lebih baik kita lanjutkan permainan kita yang Iya. Dan kamu urus Barabas. Siap. Hei Barabas, ini mungkin makananmu yang terakhir. Nikmati selagi masih ada. Aku akan mati. Itu sudah pasti. Kamu masih beruntung bisa mendapatkan makanan terlebih dahulu. Seharusnya kamu sudah mati dari dulu. Barabas! Kamu itu sudah berbuat banyak kejahatan. Belasan kasus pencurian, belasan kasus pembunuhan. Kamu itu sudah membuat kami susah selama ini. Sekarang kami bisa menikmati hari-hari kami. Tapi kami bersedih karena kematianmu sudah di depan mata. Karena itu kami berbaik hati memberikan makanan ini untukmu. Mungkin makanan yang terakhir. Nikmatilah selagi bisa. Bapak, Raja orang Yahudi. Ceritakan kepadamu tentang aku. Apa aku ini orang Yahudi? Orang-orangmu dan imam-imam kepalamu sendiri yang membawa engkau kepadaku. Katakan, apa yang sudah kau perbuat? Kerajaanku bukan di dunia ini. Apabila kerajaanku ada di dunia ini, maka orang-orangku akan berusaha dan aku tidak diserahkan kepada para penguasa. Namun memang kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi engkau adalah raja. Kau sendiri yang mengatakan aku ini raja. Untuk kita lahir, untuk kita datang ke dunia ini dengan satu tujuan, memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Hai orang-orang Yahudi, kalian semua membawa Yesus ini kepadaku dan berkata bahwa ia sudah menyesatkan banyak orang. Kalian sendiri sudah melihatnya. Aku memeriksa dia, tapi aku tidak menemukan satu kesalahan pun daripadanya. Pendapat Herodes pun sama, hingga ia mengembalikan Yesus ini kepadaku. Orang ini tidak melakukan satu kejahatan pun yang setimpal dengan hukuman mati. Aku putuskan untuk mencambuk dia dan melepaskannya. Apa kesalahannya hingga ia harus dihukum mati dan orang ini tidak melakukan satu kejahatan pun yang setimpal dengan hukuman mati. Aku putuskan tetap untuk mencambuk dia dan melepaskannya. Bawa Barabas kemari. Hei kalian semua,
Manakah di antara dua orang ini yang harus aku bebaskan? Apa yang harus aku lakukan dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Apa kesalahannya hingga ia harus disalibkan? Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Ya, tanggungkan saja darahnya untuk kami dan anak-anak kami. Kalian berdua, bebaskan dia. Derek. Lepas. Of all natures and all creators, of all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Of all kingdoms, above all thrones, above all ways and all the ways of God, above all wealth and all the ways of men. You are here for the world. Thought of me above all, above all powers, above all kings, above all natures and all created things. Above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you are.
Sudah selesai. Seharusnya aku yang ada di situ. Sungguh dia anak Allah. Ampuni atas kesalahanku Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa. Tak pernah sekalipun terpikirkan untuk kau tolong seperti itu. Tak kau pikirkan setiap penderita, sakit, hinaan. Kau pikirkan hanyalah sukacita dari kami semua yang telah kau selamatkan. Mari semuanya saya undang bangkit berdua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bengkak diriku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh Yesus, terima kasih. Kemana
yang berharga. Mari dengan segenap hatimu. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh, kau sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh Yesus, kau sungguh indah. Karya salibmu terbaik di hidupku. Terima kasih Yesus, pengorbananmu. Kau bebaskan aku Tuhan. Yes, kau lepaskanku dari belenggu dosa. Kau bebaskanku dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan sungguh besar. Pengorbananmu Yesus, terlalu dalam untuk tak bisa ku mengerti Tuhan. Yang kau pikirkan tentang. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi nyatakan, sungguh besar. Oh Yesus, pengorbananmu tak bisa kubalas, tak dapat kubalas, bahkan tak dapat kumengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Mari kita berikan sorak-sorai pengagungan kita atas karya salib Kristus, atas pengorbanan yang begitu besar. Haleluya, kita ditebus, kita ditebus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kedua tangan.
Bapa katakan aku terlebih di kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Shili Bapa masyini di mata. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. We thank you Lord, we thank you Jesus. Laba-laba kaya sini na buto pur pamakinas. Thank you Father. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus, kami mau mengingat kasih-Mu Tuhan selalu. Pengorbanan-Mu yang membuat kehidupan kami baru Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kami gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang baik, kami mau mengingat kasih-Mu dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Mari Bapa laikan setiap kami. Mau melepaskan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Syalabokutur. Masuk dalam perjamuan kudus. In the name of Jesus. Siap kita siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Syalabokutur. Siapa yang bersyukur untuk kebaikan Tuhan? Katakan sebelah Tuhan Yesus Pak. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yuk kita yang sudah mendapatkannya, ada yang belum di belakang? Semua sudah? Yang belum boleh angkat tangannya. Anybody? Oh, ada yang belum tuh di tengah. Andrew ada di depan. Yang kedua dan Richard tolong. Thank you. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada yang belum mendapatkan perjamuan anggur dan roti? Sudah? Oh, ada lagi di belakang Son. Puji Tuhan. Yang sudah, pejamkan matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur untuk kasih setia-Nya. Ucapkan syukur untuk keselamatan. Seorang boleh punya segala hal dalam kehidupannya. Mencapai segala sesuatu yang baik. Tapi kalau dia kehilangan nyawanya, apa artinya, saudara? Maka itu kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk korban Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus perintahkan untuk kita selalu mengingat akan kasih Tuhan. Pada malam hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada pihak orang berdosa, Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan ini 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan Yesus mengambil roti. Saudara angkat roti tangan kanan saudara. Dan dia memecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kau melakukannya, kamu ingat akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah inilah tubuh Tuhan Yesus yang kita akan makan? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus hancur pada waktu disesak, cambuk. Firman Tuhan katakan, wajahnya tidak seperti anak manusia lagi sehingga orang memandangnya. Rupanya berubah, saudara. Begitu buruk rupanya. Dan tubuh yang hancur adalah untuk bagi saudara dan saya memiliki tubuh kemuliaan. Saudara boleh angkat cawan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Yesus katakan, ini darahku
Yaitu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah ini adalah darah Tuhan Yesus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Yuk ucapkan syukur sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ucapkan syukur dari depan sampai paling belakang, kiri, kanan, atas. Mari naikkan ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan setiamu. Terima kasih Yesusku. Keselamatan kami ucapkan syukur ya Tuhan. Sebab Kau baik ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini sih. Mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya setiap kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami ucapkan syukur ya Tuhan. Mari datang segera ya Bapa. Kami berucapkan syukur untuk setiap kasih dan korban, setiap jalan yang Kau bukakan ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau Kau datang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Kalau Kau datang dalam keadaan lemah, terima kekuatan. Kalau Kau dalam keadaan susah, terima penghiburan dan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami ucapkan syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu. Kami akan selalu ingat akan kasih-Mu. Dan kami berdoa Bapa, datanglah segera ya Tuhan. Jemput gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengalirlah saat ini Tuhan. Berbicara ke setiap kami pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu yang mengalir. Sehingga setiap hati menjadi tanah hati yang subur. Ketika benih ini ditabur dalam hati mereka Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan selalu ingat akan kasih Yesus. Yang mengucapkan syukur sama-sama katakan Allah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you teman-teman semua. Apa kabar? Yang dalam keadaan luar biasa boleh lambangkan tangannya. Katakan sebelahnya, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sudah diberkati tadi? Ayo bless. Boleh dong kasih apresiasi untuk mereka. Luar biasa banget ya. Dahsyat sekali. Thank you. Teman-teman yang sudah prepare dengan sangat baik, sudah jadi berkat untuk kita semua dan kita bisa menyaksikan korban Yesus, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Dan teman-teman mereka semua sudah para pelayan Tuhan yang mempersiapkan tadi, sudah berlatih sekian lama untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita ucapkan syukur untuk itu. Saudara, are you ready? Menjelang Tuhan Yesus disalibkan, peristiwanya banyak sekali. Ya, kami bersyukur beberapa hari yang lalu kami baru saja pulang dari Tanah Perjanjian. Kami lewati banyak hal. Ya, ke rumah Imam Kayafas, lewati Yerusalem, kota tua, dekat rumah Pilatus dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang kami pelajari dan Tuhan berbicara banyak di sana. Dan peristiwa
ini terjadi menjelang Paskah, hari raya orang Yahudi, dan mereka begitu, peristiwa ini begitu hebohnya penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada waktu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dan imam-imam kepala berkumpul, you know what happened? Apa yang terjadi? Apa yang saudara lihat tadi is like 1,000 times worse yang terjadi, saudara. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita baru saja saksikan. Dan imam-imam kepala pada waktu itu mereka sepakat untuk bisa menjatuhi hukuman mati terhadap Tuhan Yesus karena mereka sangat dengki dan mereka benci. Karena banyak di antara murid-murid mereka, orang-orang yang tadinya mendukung mereka beralih kepada Tuhan Yesus karena segala mujizat yang dilakukannya, segala perkataan yang Yesus katakan. Dan ketika mereka punya kesempatan bahwa Yudas mau mengkhianati Tuhan Yesus, mereka sangat senang dan mereka suka cita. Tapi mereka punya masalah. Karena mereka nggak bisa menjatuhi seorang hukuman mati. Ya, imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat pada waktu itu nggak punya otoritas untuk menjatuhi hukuman mati atas seseorang. Lalu mereka cari jalan gimana caranya. Bawa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, kami ada di situ. Ke Taman Getsemani, bahwa dibawa langsung masuk ditangkap di sana. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, bahwa lalu Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas. Rumahnya masih ada sampai hari ini. Remainingnya masih ada. Dan Yesus dipenjarakan pada waktu 1 malam di situ. Untuk Yesus kemudian diadili, untuk dicari kesalahannya bagaimana dia bisa dihukum mati. Kemudian tapi seorang imam besar pun nggak bisa menjatuhi hukuman mati. Lalu mereka harus cari jalan bagaimana caranya bisa menjatuhi hukuman mati sama Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke gubernur Romawi pada waktu itu, yaitu siapa? Pilatus. Mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus setelah dari rumah Imam Kayafas dibawa ke sana, dan mulailah mereka cari isu yang lain, bagaimana Tuhan Yesus bisa disalibkan. Karena orang Romawi, gubernur pada waktu itu, Pilatus nggak biasa menghukum mati seseorang karena perkara-perkara rohani. Mereka harus cari alasan yang cukup kuat untuk bisa menyalibkan atau membunuh Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu mereka cari kabar-kabar sesuatu yang bisa, alasan-alasan kebohongan dan lain sebagainya yang bisa menjatuhkan hukuman mati sama Tuhan Yesus. Dan mereka katakan, Yesus ini ngajarin orang gak bayar pajak. Padahal Yesus katakan apa? Berikanlah kepada siapa? Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Berikanlah kepada Tuhan, Bapa Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Lalu mereka come up lagi dengan alasan yang lain. Nih Tuhan Yesus ini ngajarin supaya bahwa dia menyatakan dirinya sebagai raja. Berarti melawan kaisar. Well, Yesus, orang-orang yang menyatakan diri sebagai raja adalah murid-muridnya dan orang-orang yang bersorak-sorai Hosana, Hosana pada waktu Yesus turun dari Bukit Zaitun masuk ke dalam bait Allah. Dan mereka lah yang bersorak-sorai dan menyatakan Yesus, dia diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka mencari jalan bagaimana Yesus ini bisa disalibkan dengan kabar-kabar bohong, kabar-kabar fitnah dan lain sebagainya, supaya Pilatus bisa menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, yaitu Yesus. Dan Pilatus tahu ini. Dia bukan orang bodoh, saudara. Gubernur Pilatus adalah seorang yang mengerti bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, karena benci. Dia tahu itu. Ya. Lalu dia cari jalan bagaimana melepaskan Yesus ini. Karena tahu bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menyerahkan Yesus karena mereka dengki, benci terhadap Yesus. Karena Yesus menentang perbuatan mereka yang jahat.
Lalu ditampilkan Barabas. Barabas ditampilkan ke depan, yang sudah tahu bahwa Barabas adalah orang yang jahat, orang yang pemberontak, yang dikenal sebagai pembunuh pada zaman itu. Dan dia ditangkap karena pemberontakannya, karena kejahatannya. And everybody knows that. Orang-orang di situ tahu. Orang-orang Yahudi tahu, saudara. Dan dengan pemikiran Pilatus bahwa kalau Barabas diperhadapkan, ya, dan biarlah mereka memilih mana yang akan dibebaskan, pasti mereka akan pilih Barabas karena dia adalah terkenal jahatnya, seorang pembunuh, seorang pemberontak, dan everybody knows. Semua orang tahu akan siapa itu Barabas. Tapi mereka berteriak-teriak, no, Barabas bebas. Barabas bebaskan. Yesus salibkan. Dan mereka berteriak-teriak karena mereka kasih pengaruhi satu dengan yang lain. Dan itu kumpulan yang kacau balau pada waktu itu, saudara. Ya, kami lewati tempat-tempat itu. Kumpulan yang banyak sekali, mungkin ribuan orang yang ada di situ. Mungkin halamannya mungkin ratusan mungkin ya. Dan mereka sepakat salibkan Yesus. Dan ketika mereka menyorakan salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. You know, this is a true story. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Dan Pilatus tahu sebentar lagi akan terjadi huru-hara ini. Dan mereka berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Dan kalau dia nggak memberikan apa yang rakyat ingini pada waktu itu, orang-orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus, kalau hal itu nggak dikabulkan, maka akan terjadi kerusuhan di sana. Dan kalau terjadi kerusuhannya, terjadi, saudara, Pilatus akan punya masalah dengan posisinya sebagai gubernur. Maka dia katakan, well, dia bebaskan Barabas dan dia salibkan siapa? Siapa, saudara? Tuhan Yesus. Dia salibkan Tuhan Yesus. Dan dia katakan dia mencuci tangannya. Tanda dia gak bersalah, saudara. Biarlah orang lain yang menanggung. Tapi itu gak bisa melepaskan dia daripada dosanya. Pilatus, kalau saudara tahu ceritanya Pilatus, kemudian dia mati, bunuh diri, saudara. That's the story. Saudara, kemudian Yesus disesah dan dicambuk. Mengerikan sekali ya. Cambuknya mengenai luka, dagingnya mengenai tulang-tulangnya, dan di cambuknya itu ada tulang kering dan ada serpihan besi. Dan setiap kali dicambuk, lepas dagingnya, sudah. Dan itu harus dilakukan oleh tentara Romawi supaya orang-orang dan mereka rakyat semua lihat. Karena pada waktu Yesus disalibkan, dia dibawa ke sebuah bukit yang disebut Bukit Tengkorak. Dan itu kita tahu jalan itu jalan yang sangat ramai, jalan yang cukup besar. Sehingga orang bisa melihat apa yang terjadi kalau terhadap orang yang memberontak dan lain sebagainya. Tapi makanya Yesus disesah demikian dan dia dibawa untuk disalibkan. Saudara, kenapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan melepaskan Barabas? Kenapa? Well, firman Tuhan katakan manusia lebih suka yang gelap. Manusia lebih menyukai kegelapan. Terang, dalam kitab Yohanes katakan terang telah ada ke dalam dunia karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena segala perbuatan mereka yang jahat. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Kadang-kadang kenapa Barabas dibebaskan dan udah jelas-jelas berjahat dan lain sebagainya. Tapi mereka memilih Yesus disalibkan. Karena firman Tuhan katakan mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dalam kitab Yohanes katakan demikian. Setiap orang yang di luar Yesus, mereka ada dalam kuasa si jahat. Mereka ada di dalam dosa dan si jahat bisa menguasai mereka. Jadi orang itu nggak menjadi dosa setelah dia berbuat dosa.
Orang itu tidak menjadi dosa setelah dia berbuat dosa. Bukan. Tetapi karena dosa sudah ada di dalam dirinya, maka orang berbuat dosa. Yang mengerti katakan amin. Orang itu tidak menjadi jahat karena dia berbuat jahat. Tetapi karena kejahatan itu telah ada di dalam dirinya, maka dia berbuat jahat. Maka itu mereka bebaskan Barabas dan salibkan Tuhan Yesus. Padahal Yesus nggak bersalah. Tanpa dosa, tanpa kesalahan. Dan semua orang di situ tahu apa yang Yesus lakukan. 3,5 tahun melayani dan lain sebagainya. Menyelamatkan banyak orang yang tuli mendengar, buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Kami pergi ke tempat Lazarus dibangkitkan. Kukubur di dalam, lihat kukuburnya. Yang dipercaya sebagai kuburnya pada waktu itu. Ini kejadian besar. Mereka semua tahu kok Yesus berbuat hal yang baik. Dan tidak ada kesalahan padanya. Tapi mereka memilih untuk menyalibkan Yesus dan melepaskan Barabas. Dan Yesus disalibkan tanpa dosa dan tanpa kesalahan, saudara. Bahkan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan 30 keping perak. Setelah dia dapatkan uangnya, dia buang uangnya di bait Allah. Karena dia sadar bahwa dia telah menyerahkan orang yang gak bersalah. Yudas yang mengkhianati Yesus sadar akan kesalahannya dan dia buang uang itu saudara ke dalam bait Allah. Dan dia bunuh diri. Di tanah yang sampai hari ini masih ada di situ. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian masih ada Hakaldama namanya. Kita bisa lihat di situ. Dan dia gantung diri di sana. Yudas mengaku Yesus gak bersalah. Pontius Pilatus bolak-balik 6 kali. 6 kali saudara, bolak-balik. Kalau saudara perhatikan bolak-balik. Menyatakan, Yesus gak bersalah loh. Dia gak bersalah. Aku gak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Herodes, dibawa kepada Herodes sama mengatakan, aku gak dapat apapun kesalahan pada Yesus. Herodes, Pilatus ini orang-orang besar saudaraku. Tercatat dalam sejarah Romawi. Bahkan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah lihat ini. Kepala pasukan dalam Lukas 23 ayat ke-47. Dikatakan begini. Kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Gelap pada waktu itu. Melanda kota itu. Sudah kegelapan sudah di tengah. Dan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah dan berkata apa? Sama-sama 2, 3 apa? Sungguh orang ini adalah apa? Orang benar. Jadi semua orang-orang ini mengakui Yesus nggak bersalah. Lalu kenapa Yesus disalibkan sih? Yesus disalibkan adalah untuk dosa-dosa kita. Amin. Yesus mati, dia yang tidak bersalah dihukum mati. Gambaran Barabas tadi menggambarkan kayak gimana keselamatan itu. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Saudara, orang baik gak masuk surga. Kok gak ada amin ya? Orang baik gak masuk surga saudara. Sebaik-baiknya orang pun ada dosanya. Karena dia lahir ke dalam dosa. Dosa Adam, dosa turunan saudaraku. Maka Yesus harus mati terhadap mereka. Terhadap dosa-dosa, bukan hanya dosa-dosa orang Kristen, bahkan seluruh dunia ini. Yesus mati untuk dosa-dosa. Dan Kolose 1 ayat ke-22 dikatakan demikian. Kolose 1 ayat ke-22 dikatakan bahwa sekarang, ya, karena Yesus telah mati terhadap dosa-dosa manusia, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh siapa? Kematiannya. Saudara, oleh karena kematian Yesus di kayu salib, dia yang tidak berdosa. Kenapa harus Yesus? Karena dia yang tidak berdosa. Dia lahir tanpa dosa. Maka itu dia lahir dari perawan Maria. Kalau dia lahir dari hubungan badan Yusuf dengan Maria, maka dia juga lahir ke dalam dosa. Yesus harus lahir dari
perawan Maria pada waktu itu, saudara. Supaya dia nggak lahir ke dalam dosa. Dan Yesus harus hidup 33,5 tahun tanpa dosa. Dan pada waktu dia mati, dia memperdamaikan di dalam tubuh jasmani oleh kematiannya. Jadi hubungan Bapa Allah dengan manusia yang dipisahkan tadinya oleh dosa, Allah itu kudus. Dosa itu memisahkan, firman Tuhan katakan demikian. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia mendamaikan hubungan Allah dengan manusia oleh kematiannya. Untuk ngapain? Untuk ini. Untuk menempatkan kamu sama-sama 2, 3 apa? Kudus. 2 apa? Tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Siapa di sini yang tak bercela, yang kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa? Ada di sini? Halo? Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus? Berarti saudara kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan ragu saudaraku. Kalau saudara ragu, well, Yesus telah menanggung dosa kita. Amin. Garis. All the time. Dan pada waktu Yesus disalibkan, orang-orang ngolok-ngolok dia. Imam-imam kepala ngolok-ngolok dia, saudara. Well, dikatakan, kalau orang lain dia selamatkan. Ya betul, orang lain dia selamatin. Coba selamatin diri sendiri supaya kami percaya. Betul sih, saya lihat, ya. Mungkin mereka berkata, kami lihat nih, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, kami tahu semua itu. Kami tahu orang yang telah dirasukan setan, dilepaskan setan-setan dan lain sebagainya, kami tahu semua itu. Well, kalau engkau selamatkan mereka, selamatkan dirimu. Kalau engkau menyelamatkan dirimu, kami akan percaya kepadamu. Saudara, mereka berkata demikian, lihat ini. Dalam Matius 27 ayat 42. Yang bagian B-nya lihat. Baiklah ia turun dari salib itu ketika Yesus disalibkan, saudara. Dia berkata orang lain dia diselamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Tidak dapat ia selamatkan, ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan apa? Percaya. Saudara, this is the problem of humanity. This is the problem. Mereka mau melihat Yesus turun dari salib, mereka mau melihat mujizat, dan setelah mujizat terjadi, baru kami percaya. Bukankah ini banyak kita dengar akhir-akhir ini, saudara? Kalau Yesus sembuhkan saya, kami percaya. Kalau Yesus buka jalan bagi saya, kami percaya. Kalau Yesus berikan pekerjaan sebagai saya, kami percaya. Kalau ada pemulihan dalam keluarga, saya percaya. Kalau saya disembuhkan, saya percaya. Itu yang dikatakan dia. Kalau Yesus turun dari salib, kami saksikan mujizat itu, kami percaya. Sudah tahu orang nggak selamat karena mujizat? Hello? Orang nggak selamat karena mujizat. Orang yang menyaksikan mujizat, ingin terus melihat mujizat, akan selalu haus akan mujizat. Dan sekali mujizat nggak terjadi dalam hidupnya, dia kecewa sama Tuhan. Dan mereka yang menyalibkan Yesus adalah mereka yang telah menyaksikan mujizat itu. Orang nggak selamat karena mujizat. Orang selamat karena percaya. Amin. Orang selamat karena dia percaya. Orang selamat karena dia percaya, bukan karena dia menyaksikan mujizat. Bukan, saudaraku. Dan pada waktu Yesus disalibkan, nih saya mau tutup dengan ini sebentar. Pada waktu Yesus disalibkan, dia diapit dengan 2 penjahat. Ya, di bukit tengkorak. Sebelah kiri dan sebelah kanan, dan dia Yesus di tengah di situ.
Tapi beda dua penjahat ini. Satu masuk neraka, satu selamat. Dua-duanya disalibin. Kenapa orang yang jahat ini, penjahat ini bisa masuk surga? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah menarik, saya pelajari ini waktu di pesawat, renungkan ini perjalanan ke tanah perjanjian. Orang ini kenapa selamat ya? Sudah penjahat ini ya. Penjahat ini pada waktu dia disalibkan yang selamat saudara. Dia tahu, dia dengar orang-orang berkata Yesus sebagai Mesias. Atau Kristus, mereka tahu itu. Dia dengar Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia dengar itu. Dan penjahat yang satunya pun dengar. Dia dengar apa yang Yesus katakan, dia lihat tulisannya. Di atas salibnya, raja orang Yahudi, dia tahu itu. Dan dia tahu Yesus semasa hidupnya. Orang lain dia selamat, dia dengar itu. Bahwa Yesus selama hidup dia nggak bersalah. Dia melakukan banyak keselamatan bagi banyak orang. Banyak berbuat baik bagi banyak orang. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan pada waktu seorang penjahat di sisinya, dia berkata, mencemooh Yesus, Yesus, selamatkan dirimu. Dan selamatkan kami. Lalu orang yang penjahat ini, yang satunya lagi, dia berkata demikian. Dan I believe ini akan tinggal dalam hati saudara sepanjang hidupmu. Lukas 23 ayat 40. Tetapi seorang menegur dia, penjahat yang satunya lagi ya, kepada penjahat yang tadi mencemooh Yesus. Tidakkah engkau takut? Tidak juga kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Ayat 41 dikatakan kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang apa? Apa saudaraku? Setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Pada waktu dia disalibkan, dia berkata, dia dengar penjahat yang lain mencemooh dia. Dia dengar apa yang Yesus bicarakan, doakan. Melepaskan pengampunan bahkan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Dan dia tahu, kita ini memang harusnya dihukum karena kita berbuat salah. Tapi dia tidak berbuat salah. Dan ini percakapan yang terjadi pada waktu disalibkan mereka. Saudara, dan Yesus katakan ini. Ayat 42. Yesus, dia katakan sama Tuhan Yesus, Yesus, ingat ini percakapan di salib, saudara. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai apa? Raja. Ingat akan aku Yesus, kalau kau datang sebagai raja, remember me. Ingat aku. Dan Yesus katakan begini. Ayat 43, kita baca sama-sama ya, boleh ya? Depan, belakang, atas, semua. Yuk, 2, 3. 43 bisa? Yuk, munculkan 43. Ada saudara? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku dengar baik. Ini luar biasa. Penjahat ini diselamatkan. Bukan karena dia terima mujizat. Penjahat ini diselamatkan bukan karena dia dilepaskan dari salib. Penjahat ini diselamatkan. Hari ini juga kata Tuhan Yesus, kamu akan berada bersamaku di Firdaus, heavens, surga. Hari ini juga saudara. Di pangkuan Abraham.
Penjahat ini selamat bukan karena menerima kesembuhan. Yes. Penjahat ini selamat karena dia dengar Yesus dan dia percaya. Apa yang dia telah lakukan? Apa yang dia telah lakukan untuk bisa bersama dengan Yesus di sorga? Apa yang dia lakukan, saudara? Penjahat ini gak bisa buat apa-apa. Lagi disalib kok. Gak bisa ke gereja. Gak bisa melayani. Belum ikut kelas Inspire. Belum ikut kelas pengajaran. Belum ikut Bible study. Belum juga dibaptis. Menarik kalau saudara bertemu dengan dia dan kita semua bertemu dengan dia di surga, saudara. Dan kita tanya sama dia, kok bisa masuk surga? Nanti tanya ya. Hei, kok lu bisa di sini? Kok kamu bisa masuk surga sih? Ya. Dan dia masih terpaku di kayu salib. Dia sama sekali nggak bisa berbuat baik, nggak bisa misi, nggak bisa lakukan misi dan berbuat baik, masuk ke pelosokan nggak bisa. Dia masuk surga bersama Yesus. Saudara, kalau saudara di surga boleh tanya sama dia nanti. Kenapa kamu di sini? Kita 52 kali ke gereja dalam 1 tahun. Bukan hanya Paskah dan Natal. Kita melayani di gereja, kita melayani di misi Tuhan. Kita belajar justification, sanctification, redemption. Kita belajar teologi-teologi itu. Kamu ngapain? Kalau saudara tanya sama dia di surga, dia bilang, I have done nothing. I have done nothing. Saya nggak lakuin apa-apa. So why are you here then? Kenapa kamu di sini then? Dan dia katakan gini, aku percaya. Dan Yesus katakan aku akan bersama dengan dia. Makanya aku di sini. Are you getting this? Are you getting this? Makanya saya minta boleh keyboardis ke depan. Keyboard aja ya. Saudara, makanya begini. Hari ini biar terjadi transformasi, amin. Makanya kalau saudara ada di sini, mungkin sepanjang hidupmu kalau berbuat jahat, the rest of your life, mungkin jahat. Berulang kali sampai saudara malu mungkin ke gereja. Malu menyebut apa yang menjadi dosa. Merasa gak layak. Saya mau katakan satu hal. This is good news. Ada harapan bagimu. Karena sepanjang hidup penjahat ini dia gak pernah lakukan apa yang baik mungkin. Maka itu dia disalibkan. Dan pada waktu dia gak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Dia percaya. Dan Yesus menerima dia. Maka itu selama saudara hidup dan selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk orang terima keselamatan. Selama kita hidup. Yesus katakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dikatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati. Apa? Manusia
ditetapkan mati hanya 1 kali. Maka itu kalau orang berkata ada keselamatan dia setelah kematian, itu sesat, saudara. Dengar baik. Orang ditetapkan hanya 1 kali. Sesudah itu dihakimi. Orang diselamatkan bukan karena dia berbuat baik. Orang penjahat ini gak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Dan saya mau kasih tahu satu hal. Orang gak diselamatkan karena dia ke gereja. Is this scary? Orang gak selamat karena dia melayani. Orang yang gak selamat karena dia ikut Bible study. Orang selamat kalau dia percaya. Amin. Maka itu selama masih ada hidup, masih ada kesempatan. Selama orang hidup, masih ada kesempatan. Ia terima keselamatan. Only this life is the only chance. Kesempatan orang terima keselamatan. Setelah itu gak ada lagi, saudaraku. Dan tanpa Yesus orang akan mati kekal, terpisah dari Allah. You know what's worse about hell? Apa yang terburuk dari neraka, saudara? Di sana gak ada hadirat Tuhan. There is no Jesus there. That's the worst thing about hell. Forever in eternity. Dalam kekekalan. So, kalau saudara hadir di sini, saudara belum terima keselamatan, atau saudara ragu udah selamat loh. Karena orang gak selamat karena dia ke gereja. Meskipun 25 hari sehari, sebulan di gereja, orang gak selamat karena itu. Orang selamat karena dia percaya. Percaya. Bukan karena perbuatan baik. Maka itu saudara, yang sudah diselamatkan, siapa yang sudah menjadi anak-anak Tuhan? Siapa yang kudus, yang tak bercela di hadapan Bapa, karena didamaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bagi kita yang sudah percaya, ini pesan bagimu. Jangan lagi datang sama Tuhan untuk membeli kasih-Nya dengan perbuatanmu. Stop it. Jangan datang sama Tuhan untuk membeli kasih-Nya dengan perbuatan baikmu. Tuhan, saya sudah ke gereja. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah nginjil orang. Tuhan berkati saya. Kasih Tuhan pasti lebih mengasihi saya daripada yang lain. Karena saya setelah berpuasa, saya telah memberikan persepuluhan, saya telah begini-begini. Tuhan pasti sayang sama saya lebih. No, don't do that. Jangan lakukan itu, saudara. Karena kasih Yesus tidak diperjualbelikan. Kasih Yesus diberikan karena kasih-Nya atasmu. Amin. Maka itu, siapa yang sudah terima kebaikan Tuhan? Apa respon kita yang telah terima kebaikan Tuhan? Apa respon kita yang telah menerima kebaikan Tuhan? Responnya adalah bersyukur. Haleluya. Maka itu kita bersyukur. Saudara datang ke gereja karena saudara bersyukur. Saudara melayani karena saudara bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara belajar firman Tuhan karena saudara bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara masuk pelosokkan, masuk dalam misi Tuhan karena saudara bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kita mengasihi, kita berbuat baik, kita mengampuni, kita menerima karena kita bersyukur. Amin. Amin.
berdiri saudaraku. Syirah mau kutur dia mama kasih. Saya harap ini membantu saudara. Amin. Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi datang pada Tuhan untuk bertransaksi kasih Tuhan. Karena Allah adalah kasih, Dia memberikan kasihnya ketika kita masih berdosa. Penjahat ini gak bisa berbuat baik, penjahat ini gak bisa lakukan apa-apa. Dia percaya dan dia bersama Yesus. Amin. Kalau engkau datang ke gereja, kalau engkau melayani, kau harus berbuat baik, kau lakukan segala macam yang baik. Karena engkau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan bagi saudara, masih pejamkan mata saudara. Kalau saudara datang hari ini, kau ragu akan keselamatan. Karena sudah gak selamat karena sudah ke gereja. Sudah selamat karena percaya. Kalau kau ragu akan keselamatan, saudara gak pernah mengundang Tuhan Yesus. Gak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan saat ini saudara mau datang sama Dia, Tuhan aku percaya. Kalau engkau itu, pada hitungan ketiga jangan lihat kiri kanannya, taruh tangan kanan saudara di dada. 1, 2, 3. Look at that. Oh, labakashina mokatike bangash. You know heaven rejoice. Lihat itu. Kalau kamu percaya kau selamat. Haleluya. Dan bagi saudara yang belum pernah dengar kabar baik Tuhan Yesus, saudara, dan kau pertama kali dengar kabar keselamatan bahwa Yesus mati, sudah agama gak menyelamatkan, gereja gak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Dan kalau kau percaya Yesus, kau terima penebusan dosa. Orang gak selamat karena dia rubah KTP-nya. Orang gak selamat karena dia melakukan perkara-perkara rohani. Orang selamat karena dia percaya. Dan ingat, penjahat ini saudara, sepanjang hidupnya melakukan yang jahat dan dia percaya. Dan Yesus katakan, aku bersama engkau, kau akan bersama aku di Firdaus. Dan kalau engkau pertama kali dengar kabar ini dan kau mau percaya pada Tuhan Yesus, pada hitungan ketiga engkau angkat tanganmu. 1, 2, 3. Ada di sini. Wow, haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Yang tadi yang ragu akan keselamatan, kalau kamu mau percaya saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang taruh tangan tidak ada tadi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar surga melihat saudara. Iman disempurnakan oleh perbuatan saudara. Mari saudara. Syakala bogoria makanema. Sementara saya akan berdoa bagi saudara. Dan kita akan sama-sama berdoa. Dan surga bersorak-sorai. Surga bersorak-sorai saudaraku. Surga akan bersorak-sorai. Haleluya, praise Lord. Orang akan pindah dari maut ke dalam kehidupan. Orang pindah dari kuasa kegelapan kepada terang, kerajaan terang anak yang terkasih. Karena orang diselamatkan karena bukan karena dia berbuat baik. Orang diselamatkan karena dia percaya. Dan kalau kau percaya, kau selamat. Syala bokuti ya maka. Syara bakaya. Mari saudara. Yang tadi angkat tangan saudara, mari sama-sama kita berdoa. Saudara ikuti apa yang saya sampaikan, doa saya di hadapan Tuhan, dan kita semua sama-sama sepakat. Biar surga mendengar saudara, jangan malu-malu. Imanmu disempurnakan oleh perbuatan saudara. Kau akan pindah dari maut ke dalam kehidupan. When you believe. When you believe. Waktu kau percaya. Mari. Firman Tuhan katakan, percaya di hati kau akan dibenarkan. Mengaku di mulut kau akan diselamatkan. Mari ikuti doa ini. Dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus. Saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati di kayu salib
untuk menebus dosaku. Dan Kau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, saat ini aku mengundang Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam hidupku. Roh Kudus, tinggallah diam dalamku. Sekarang ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Pakai hidupku Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Praise the Lord. Thank you Lord. Kau baru saja terima keselamatan, Kau pindah dari maut ke dalam kehidupan. Mari kita naikkan ucapan syukur. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Mari naikkan ucapan syukurmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kasih Tuhan, ucapkan syukur untuk keselamatan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Father. Saya percaya surga bersorak-sorai. Satu orang diselamatkan. Kau berdoa, seisi rumahmu juga diselamatkan. Kau lepaskan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Mulai saat ini kau menjadi anak-anak Allah. Tuhan telah mengangkat engkau dan memberikan kuasa kepadamu sebagai anak-anaknya. Tinggallah diam dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kau berdoa, Tuhan menjawab doamu. Pada waktu kau berseru, Dia mendengar apa yang kau serukan. Pada waktu kau lemah, kau datang pada Dia dan Tuhan memberikan kekuatan bagimu. Mulai hari ini datang terus beribadah, saudara, karena engkau bersyukur. Datang terus melayani Tuhan, karena engkau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur yuk sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. You know Lord, this life is nothing compared to eternity. Dibandingkan dengan kekekalan hidup ini Tuhan, seperti setetes air di tengah lautan Tuhan. Dan Kau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, dan Kau memberikan kami hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mengangkat tangan kami tanda kami bersyukur kepadamu. Karena kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Engkau baik. Mari Tuhan Yesus datanglah segera ya Tuhan. Jemput gereja-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa. Meanwhile, pakai hamba-Mu dan pakai kami semua untuk memberitakan kabar keselamatan. Karena kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami. Kami selamat karena kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan. Maka itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa. Cinta kasih Yesus menaungi hidupmu. Penyertaan Roh Kudus berlimpah di dalam hidupmu.
Roh Kudus yang tinggal di dalammu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia menjadi roh penghibur yang menghibur dan menguatkan, yang menuntun kau di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Kau menjadi alat dalam kerajaan surga untuk mengabarkan kabar baik, kesukaan oleh hari ini. Nama Yesus akan disebut, berkatnya akan tinggal di dalam sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah terima berkat Tuhan, in the name of Jesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari raya Jumat Agung. Katakan sebelah kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Ya, selamat datang dalam kerajaan surga. Praise the Lord. Kita akan ketemu lagi nanti hari Paskah, hari Minggu. Bawa teman-teman dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.